dari aspek ekologis. Nah, monggo. Baik, terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para guru, para kolega, di sini banyak senior-senior kami ya. Baik, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk bisa bergabung di acara ini. Mudah-mudahan sumbang saran dan pemikiran bisa menambah hasanah pemikiran kita tentang relokasi IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Izin saya akan share screen ya. Monggo. Baik, saya sudah membuat beberapa catatan ya, meskipun judulnya catatan kritis ya, isinya catatan ringan saja ya, aspek ekologis dari proyek IKN ini. Pertama ingin kita refresh kembali konsep apakah yang ingin dibangun di IKN ini. Kalau kita membaca presentasi dari Bappenas, terlihat bahwa kawasan yang akan dibuat itu menggunakan konsep Smart Forest City ya. Jadi ini gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi Smart Forest City. Jadi kawasan kota yang bersuasana hutan. Nah, beberapa target pencapaiannya saya highlight yang aspek ekologis saja ya. Itu disebutkan bahwa area itu akan memiliki kawasan hijau sebesar 70 sampai 75%. Kawasan hijau ya. Ini belum tentu kawasan berhutan ya, pohon-pohon besar, tapi bisa juga perdu ya. Kemudian 50% merupakan tempat konservasi tanaman lokal Kalimantan. Jadi ada tanaman-tanaman yang akan ditanam di sana dari seluruh Indonesia, 50% tanaman lokal Kalimantan akan ada di sana. Jadi semacam kebun rayanya ya. Kemudian 30% tanaman lokal Indonesia direncanakan hadir di sana dan seterusnya. Jadi memang ini kota taman juga konsepnya hutan ya. Nah, ini muncul di dokumen yang disampaikan oleh PU. Jadi ini kurang lebih penampakan hunian ya untuk pejabat setingkat menteri. Ya. Ini kayak di pedesaan ini ya. Tapi di depannya ada, nggak tahu ini ada kolam apa genangan apa banjir ya. Kita belum belum bisa memastikannya ya. Tampaknya ini seperti kolam begitu ya. Nah, kemudian layarnya belum gerak, Pak. Layarnya belum gerak. Wow, ya ini kendala. Teknis saya ubah mode share screen ya. Saya layarnya belum gerak ya, mohon maaf. Oke, mudah-mudahan bisa terlihat sekarang ya. Selain itu juga konstruksi jalan, ini beberapa slide saya cuplik dari presentasi PU ya. Konstruksi jalan juga menggunakan plastik, limbah plastik. Jadi plastiknya itu didaur ulang ya, kemudian dipakai sebagai bahan untuk campuran perkerasan aspal. Tapi kita nggak tahu plastiknya ini dari mana dapatnya ya. Apakah plastik-plastik dari limbah lokal ataukah plastik-plastik dari sumber lain. Ini juga ya hasil presentasi dari PU ya. Jadi konsep transformasi pemukiman ya, itu kita lihat bahwa mereka menargetkan 50-80% energi itu berasal dari renewable energy ya. Jadi tidak banyak memakan energi. Kemudian ya konsep kotanya 10 minute city ya. Ini mungkin meniru di Korea Selatan ya, 15 minute city. Ya, dalam presentasi yang lain saya melihat bahwa konsep yang ditawarkan adalah 30 minute city. Jadi untuk mencapai daerah-daerah mungkin terjauh ya, itu diperlukan waktu sekitar 10 sampai 30 menit. Dan ada banyak hub ya untuk bisa mendatangi tempat-tempat yang jauh itu ya. Jadi memang kita lihat kalau di gambar ini banyak juga tempat-tempat untuk pesepeda ya, sepeda.
Ini konsepnya. Jadi ramah lingkungan lah ya. Akan tetapi catatan dari saya bahwa pembangunan IKN ini harus tetap dalam konteks pembangunan Indonesia. Jadi membangun IKN itu tidak bisa seperti membangun sebuah kota untuk 1,5 juta manusia, sementara di luarnya ada 270 juta manusia, itu yang kotanya tidak dipikirkan. Tentu kita tidak ingin IKN itu konsepnya seperti itu. Jadi IKN itu harus dibangun dalam konteks pembangunan Indonesia. Dan oleh karenanya spirit dan kebijakan-kebijakan pemerintah ya yang dikeluarkan ya dalam rangka pembangunan IKN itu harus dapat diterapkan ya, diduplikasi secara simultan di seluruh Indonesia. Jadi sembari membangun IKN, bagaimana misalkan membuat kota yang ramah lingkungan, kota yang rendah konsumsi energinya di IKN itu, maka di kota lain juga harus dilakukan hal yang serupa. Ya. Jadi IKN ini bolehlah disebut sebagai kota model ya, kota percontohan bagi kota yang lain. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka IKN ini menjadi kota elitis yang eksklusif. Jadi hanya untuk orang-orang tertentu ya dengan kriteria tertentu yang bisa masuk di situ. Dan kalau seperti ini menurut saya tidak ada gunanya kita membangun ibu kota negara. Kalau akhirnya akan menjadi kota yang elitis dan eksklusif. Nah, perlu diketahui ya bahwa penutupan lahan hutan di Kalimantan Timur ya bisa dilihat di data yang saya ambil dari statistik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, statistik terbaru. Di situ disebutkan bahwa ya 31% ya dari areal lahan tanah di mana nih, di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, masih digabung ya Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, itu 31%-nya hutan primer. Jadi 70% itu bukan hutan primer. Nah, hutan primer itu adalah hutan perawan ya, hutan yang belum pernah di logging gitu ya, hutan yang belum pernah diekstrak. Nah, tetapi 31% lahan yang bertutupan hutan primer itu mayoritas ada di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Ya, kalau kita lihat di sini ya, hutan konservasi dari areal sekitar 1,4 juta, itu 1,2 jutanya masih hutan primer. Ya. Kemudian untuk hutan lindung dari 2,7 juta hektar, ya 2,1-nya masih berupa hutan primer. Tetapi untuk kawasan hutan lainnya seperti hutan produksi, ya ini hanya 3 sekian ratus hektar saja, hampir tidak ada tutupan hutan primernya ya di sini ya. Ya, demikian juga dengan hutan produksi yang dapat dikonversi, hampir tidak ada hutan primernya. Apalagi APL, APL sedikit sekali, hampir dikatakan tidak ada, tidak signifikan. Jadi di Kalimantan Timur ini yang bukan merupakan hutan konservasi dan hutan lindung itu bisa dianggap hampir tidak ada hutan primernya. Artinya bisa jadi itu hutan rusak, ataupun bisa jadi itu adalah kawasan yang tidak memiliki tutupan pohon. Nah, salah satu hal yang sangat unik di Kalimantan Timur, dia potensi mangrove-nya besar sekali ya. Di Kalimantan Timur ini adalah provinsi kedua ya yang memiliki potensi mangrove terbesar. Ya. Potensi mangrove-nya terbesar. Ya. Nah, ini kita lihat, ini adalah ini adalah urutan di provinsi di Indonesia yang memiliki kawasan mangrove lebat. Jadi mangrove itu ada mangrove lebat, ada mangrove sedang, ada mangrove jarang. Mangrove lebat ini Kalimantan Timur memiliki luasan yang nomor 4 di Indonesia. Ya, sementara untuk potensi habitat mangrove-nya dia nomor 2. Ya. Kemudian potensi habitat mangrove untuk tambak dia juga termasuk top 3, nomor 3. Ya. Kemudian ya dia juga masuk top 3 ya untuk provinsi dengan potensi ya habitat mangrove berupa tanah timbul. Jadi ini kawasan mangrove. Kawasan mangrove ini banyak manfaatnya tapi rentan. Ya. Nah, urgensi mangrove di sekitar IKN dia tempat lokasi pemijahan atau habitat ikan, udang dan kepiting. Ya, ini menjadi lokasi yang memberikan manfaat ekonomi tinggi bagi nelayan, bagi banyak orang di sana.
Jadi memang mereka banyak hidup di sana. Nelayan-nelayan itu banyak di Kalimantan Timur ya. Sampai lokasi yang ditetapkan lokasi tempat mencari ikan oleh nelayan itu ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan konservasi. Sebelumnya tidak. Ini juga memicu konflik dengan petani ya. Nah, ancaman pembangunan IKN di lokasi itu, yang pertama kerusakan hutan di daerah hulu itu mempengaruhi sumber pakan ikan, udang dan kepiting. Ya, jadi di daerah hulu itu kan ada semacam serangga-serangga yang bertelur, telurnya itu kemudian terbawa arus sungai ya ke arah hilir, dan itu menjadi pakan ikan, udang dan mangrove. Penelitian menyebutkan bahwa ya kawasan yang hulunya itu hutannya rusak, itu terjadi penurunan populasi ikan di daerah hilirnya seluruh dunia ya. Di Australia juga, di Eropa juga, di Indonesia juga begitu. Nah, apalagi kalau ada penambahan erosi tanah dan sedimentasi di daerah hulu, ini bisa mengganggu juga populasi ikan. Belum lagi meningkatnya suhu perairan. Karena ada pembangunan fisik, kemudian juga mungkin buangan limbah, segala macam, itu ya potensial sekali untuk mengganggu populasi ikan yang ada di daerah hilir. Jadi ini harus diwaspadai. Menurut saya permasalahan pemerintah dalam bangunan IKN dari segi lingkungan ini adalah masalah legitimasi. Pemerintah itu tidak memiliki legitimasi yang kuat di tengah masyarakat untuk bisa menguatkan pendapatnya, menguatkan program-programnya bahwa ini akan terrealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan, sesuai dengan foto-foto yang kita lihat indah tadi. Ya. Karena track record sebelumnya itu tidak memadai ya. Jika IKN ini menjanjikan kota dengan energi terbarukan, pertanyaannya mengapa bank-bank BUMN itu masih membiayai perusahaan batubara? Ini yang banyak diprotes oleh kawan-kawan dari aktivis lingkungan. Padahal batubara ini adalah penyumbang emisi kedua setelah hutan. Jadi program pemerintah membangun kota ramah lingkungan, di sisi lain BUMN itu tidak ya support ya terhadap program-program yang menjaga lingkungan. Kemudian ya abu batu bara itu tidak dikategorikan lagi sebagai bahan berbahaya dan beracun, menyusul diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ini tidak masuk lagi. Ini juga menjadi concern para aktivis lingkungan. Ya. Di Undang-Undang IKN juga disebutkan bukan disebutkan, hilang ketentuan luas minimal 30% kawasan hutan pada suatu daerah. Undang-undang sebelumnya menyatakan bahwa luas hutan minimal dalam suatu daerah itu adalah 30%. Ini dihilangkan. Kata pejabatnya, ya kalau tidak disebut 30%, itu kan bisa 40%, bisa 50%, bisa 60%, gitu ya. Tetapi pada faktanya seringkali tidak begitu, ya. Dan itu fakta yang berulang, ya. Berulang kali begitu, ya. Tidak disebut 30, kan bisa juga 20, 10. Nah, jadi seperti baja gitu ya, kadang-kadang ngeles-ngeles gitu ya. Peraturan pemerintah ya, peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 24 tahun 2020 ya, tentang penyediaan kawasan hutan dan pembangunan food estate ini sudah diterbitkan. Ya, ini juga menjadi payung, walaupun konteksnya berbeda, saya tapi ingin meng-highlight bahwa ya ada semacam inkonsistensi di sini. Jadi kalau untuk membangun food estate itu kawasan hutan bisa dialokasikan untuk kegiatan itu, ya, dilepaskan untuk APL. Sebenarnya tidak apa saja, tidak mengapa, dan itu biasa saja, menurut saya bisa saja. Akan tetapi ya, kenapa kalau untuk kepentingan pemerintah ya itu mudah dilakukan, tetapi untuk kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu sulit dilakukan. Poin saya di situ ya. Sehingga kita sulit menemukan argumentasi bahwa IKN ini ya akan membawa konsep ramah lingkungan jika kebijakan-kebijakan yang ada sebelumnya itu tidak pro lingkungan. Ya. Nah, menurut saya belajar dari penanganan COVID ya faktor terpenting dalam mewujudkan kota ramah lingkungan ya, apakah namanya green city, forest city atau smart city, forest city, itu adalah mengubah perilaku manusianya. Ini adalah faktor terpenting. Jadi perilaku yang harus diubah, bukan kotanya. Walaupun kota juga penting ya, desain kota bisa kemudian mendrive ya perilaku manusia.
Tetapi perilaku manusia juga tidak bisa diabaikan, harus juga diubah. Ya, baik itu di kota maupun di desa. Dan untuk mengubah perilaku manusia itu kan tidak perlu pindah ibu kota. Ya, pemerintah bisa menunjuk ya beberapa daerah sebagai lokasi percontohan, ya, seperti dulu menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan program RED. Sayangnya itu tidak berhasil ya, karena kurang sosialisasi ya, sehingga kesannya program itu elitis. Ya. Jadi yang tahu bahwa di Kalimantan Tengah ini ada program RED ya, itu hanya pejabat-pejabat ya, mungkin kalangan akademisi, ya, orang-orang yang umum ya, itu tidak mengetahui, jadi tidak mendapatkan dukungan publik. Nah, kita bisa ambil belajar dari penanganan COVID-19 gitu ya. Pemerintah begitu masif untuk mengkampanyekan penerapan 5M itu ya, cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas ya. Ini di mana-mana dilakukan secara masif ya, dengan dana yang demikian besar juga, melibatkan banyak stakeholder. Nah, kenapa hal serupa ini tidak dilakukan untuk mengedukasi masyarakat ya, untuk menciptakan kota ramah lingkungan? Ya, menolak barang-barang yang merusak, misalkan kalau plastik itu menolak ya, kemudian mengurangi juga penggunaan bahan-bahan yang merusak ya, melakukan daur ulang ya, penggunaan ulang ya, memperbaiki dan recycle. Nah, ini juga sebenarnya bisa dilakukan ya, apalagi sekarang juga masih pandemi, sehingga 5M dan 5R ini ya bisa disinergikan ya. Kan kalau ini dilakukan, saya pikir kota-kota ramah lingkungan hidup yang sehat ya, itu bisa kita capai secara keseluruhan bagi rakyat Indonesia, tidak hanya di KN. Nah, itu beberapa hal yang menjadi catatan saya, sehingga pada intinya poin dari saya adalah kalau pemerintah ingin menunjukkan, ingin membuat kota yang ramah lingkungan menjadi percontohan bagi seluruh kota-kota di Indonesia, boleh-boleh saja. Akan tetapi itu tidak dikhususkan untuk IKN. Sebaliknya itu harusnya dilakukan seluruh kota di Indonesia. Mudah-mudahan dengan momentum pandemi ini bisa menciptakan gerakan yang massal ya, di seluruh Indonesia untuk melakukan perubahan sikap, perubahan perilaku. Demikian beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Sangat menarik sekali kajian dari segi ekologis. Kalau tadi sekilas coba saya rangkum ya, sepertinya IKN ini dari segi kajian ekologis ini ada banyak permasalahan ya, sehingga bisa dikampanyekan untuk melakukan 5R ya, untuk membuat kota-kota yang ramah lingkungan. Ini bagaimana dengan sepertinya terkesan pemaksaan ini ya, bukan melihat dari kajian ekologis, baik tidaknya pemindahan ibu kota baru, belum lagi ibu kota yang saat ini Jakarta ini, dulu waktu kampanye ini kan beliaunya ini, pemimpinnya ini kan bisa menyelesaikan ya kan gitu ya, bisa menyelesaikan banjir kalau dia jadi presiden. Nah, ini saat ini jadi presiden ini malah ingin ganti ibu kota seperti itu. Sangat menarik sekali ya. Jadi dilihat dari segi manfaat dan juga kerugiannya, bisa disimpulkan mungkin lebih banyak manfaat ataukah lebih banyak kerugian jika ibu kotanya itu dipindah ke Kalimantan ini. Saya tidak melakukan saya tidak melakukan analisis terhadap hal itu. Cuma sebagaimana disampaikan para tokoh ya, timingnya ini kan tidak tepat. Ya, kita masih memerlukan banyak biaya untuk penanganan COVID. Ya. Kita juga masih memiliki banyak hutang yang harus diselesaikan. Bahkan untuk membayarkan bunga hutang kita harus berhutang lagi.
Oleh karena itu masalah timing ya. Kalau pembiayaan itu bisa dipenuhi ya dengan tidak berhutang, dengan tidak memberatkan masyarakat, kemudian keadaan masyarakat juga sudah cukup membaik, saya pikir mungkin penolakan itu tidak terlalu besar. Apalagi kalau pemerintah juga membuktikan dengan kebijakan-kebijakannya bahwa konsep yang akan dibuat di IKN itu juga pada saat yang sama bisa diterapkan di daerah lainnya. Nah, ini kan tidak, sehingga sangat kuat sinyalmen dari masyarakat, dari protokol. Ini kan proyek untuk oligarki, dan bantahan untuk itu kan tidak cukup kuat dari pemerintah, bantahan untuk itu. Nah, kalau sinyalmen itu memang benar bahwa ini adalah proyek untuk oligarki, maka sebenarnya sangat layak untuk ditolak kalau menurut saya. Demikian, Mas Moderator.